Swastiastu. Om Awigedamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kratawo Yantu Swatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kepada Romo Mangku yang dimuliakan, kepada yang terhormat Bapak Ketua PHDI Semarang Barat, yang saya hormati Bapak Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Tengah, dan yang saya hormati Ibu Ketua ICHI Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh umat Hindu Kota Semarang yang berbahagia. Puja Nitiyam Asungkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugraha beliau, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Pura Agung Girinata dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu umat sedharma, hari ini kita akan melaksanakan Dharma Tula dengan tema moderasi beragama untuk mewujudkan keharmonisan umat Hindu dalam masyarakat multikultural. Hari ini di tengah-tengah kita bersama telah hadir beliau yang terhormat Bapak Putu Adi Sutrisna SH. Beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Tengah. Hari ini materi terkait dengan moderasi beragama akan disampaikan oleh Bapak Putu Adi Sutrisna dan kemudian akan disambung dengan sesi diskusi. Mungkin langsung saja untuk pertama adalah penyampaian materi dari narasumber kepada Bapak Putu Adi Sutrisna SH. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Awigedamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tad Astu Astu Swaha. Sedulur sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini kita mengadakan Dharma Tula yang temanya adalah penguatan moderasi beragama. Bahwa pengarus utamaan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu sudah mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu, dilatar belakangi oleh situasi kehidupan beragama kita secara umum dengan media sosial yang begitu luar biasa. Nampaknya terjadi satu pergeseran dalam kehidupan beragama, sehingga kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong ada penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama sendiri bukan berarti memoderasi agamanya, tetapi moderasi beragama adalah memoderasi cara pandang atau sikap kita dalam beragama, kan gitu, agar kemudian tidak ekstrem ke kiri, ekstrem ke kanan. Jadi kita beragama itu adalah moderat, di tengah-tengah, santun dengan adab dan etika gitu. Nah, ada hal yang kemudian memang agak disalahpahami oleh banyak dari kita itu masyarakat Indonesia lah, bahwasanya pengertian agama itu sering hanya dipahami sebagai hubungan manusia dengan Tuhan saja. Padahal kalau kita kutip pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa agama itu adalah satu sistem yang mengatur tentang tata kepercayaan atau tata keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa beserta peribadatannya, serta tata kaidah hubungan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Artinya bahwa beragama itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan saja, tapi hubungan kita dengan sesama manusia dan alam semesta. Dan pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persis seperti pengertian atau ajaran Trihita Karana dalam agama Hindu.
yang membutuhkan satu harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya. Tanpa harmonisasi itu kita tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Kalau berbicara moderasi beragama, sejatinya untuk ajaran Hindu itu sudah selesai, ya Bapak Ibu sekalian, umat sedharma. Selesai dalam arti begini, kita memiliki tadi yang disampaikan ajaran Trihitakarana, hubungan dengan manusia, sesama manusia. Kemudian ada Vasudhaiva Kutumbakam, bahwa sejatinya kita semua umat manusia itu adalah bersaudara yang tercipta dari Tuhan yang Esa. Kemudian ada Tatwamasi dan nilai-nilai tentang kemanusiaan lainnya. Nah, sekali lagi saya bilang, selesai dalam arti tidak ada masalah bagi ajaran Hindu. Saya garis bawahi ajaran Hindu, tetapi belum tentu umat Hindunya. Bisa saja umat Hindu kemudian tidak memahami dan tidak melaksanakan Trihitakarana, Tatwamasi, mungkin masih juga membuli keyakinan orang lain, merendahkan orang. Bisa jadi mungkin karena ajaran Hindu mengatakan seperti itu, kalaupun ada tidak banyak tentunya. Kita tidak lihat di media sosial ada umat Hindu yang kemudian merendahkan, menghujat ini agama lain. Kalaupun ada di sana, itu biasanya hanya pembelaan diri gitu. Tetapi bukan berarti umat Hindu juga tidak penting untuk dilakukan sebuah moderasi beragama. Karena kalau ajarannya memang sudah selesai, moderasi beragama itu terkandung di ajarannya, tapi umat Hindu perlu juga. Bahkan merendahkan keyakinan agama lain juga tidak antar agama saja. Di intern umat Hindu pun bisa jadi terjadi. Seperti nanti ada aliran, sekte, ada Hari Krishna dan sebagainya. Itu bisa saja nanti menimbulkan satu juga distoleran gitu, intoleran gitu. Nah, ini juga perlu menjadi pemahaman kita bersama umat Hindu, meskipun nilai-nilai ajaran Hindunya itu sudah sangat-sangat sama atau selaras dengan moderasi beragama, tapi bukan berarti dalam sikap kita itu juga semuanya begitu. Masih ada riak-riak di antara kita sendiri, ada yang kemudian saling menafikan gitu. Mungkin kalau di Jawa kita tidak lihat, bisa jadi di Bali kita lihat bagaimana dengan Hari Krishna, ada yang ini, yang dan sebagainya. Rasanya di masalah hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar 45 sendiri sudah jelas diutarakan untuk keyakinan itu adalah hak asasi manusia yang paling utama. Tetapi kemudian kita harus jagalah untuk saling menghargai, menghormati, baik itu lintas agama atau antar agama atau intern agama, bahkan lebih jauh lagi bahwa kita menghormati perbedaan. Sekali lagi, perbedaan. Vasudhaiva Kutumbakam memang mengatakan bahwa kita semua adalah bersaudara, tetapi perbedaan identitas, agama, suku, ras, dan sebagainya adalah keniscayaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, adalah keniscayaan dari ide Sang Hyang Widiwasa, yang kemudian kita harus jadikan satu kebersamaan. Perbedaan tidak harus memisahkan, tapi perbedaan harus kita wujudkan untuk menjadi kebersamaan yang indah. Saya kira untuk sekedar penyampaian awal, saya tidak banyak-banyak, mungkin 6-7 menit, mungkin umat sedharma bisa nanti sharing gitu. Tidak harus bertanya, mungkin memberikan tanggapan, saran atau penguatan dalam kehidupan moderasi, penguatan moderasi beragama pada kehidupan kita, baik di internal komunitas Hindu maupun di seluruh masyarakat yang tadi disampaikan bahwa sangat multikultural. Saya kira itu pengantar awal. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.
Baik Bapak Ibu umat sedharma, mungkin terkait dengan penyampaian moderasi beragama oleh Bapak Putu Adi Sutrisna tadi, adakah pertanyaan dari umat sedharma terkait dengan moderasi beragama? Terima kasih Pak Putu yang sudah memberikan pencerahan kepada kami tentang moderasi beragama. Sebenarnya di ajaran Hindu itu kan moderasi beragama itu sudah terlihat sekali, ada ajaran ahimsa, Wasudeva Kutumbaka, tatanan asih, dan lain-lain, itu termasuk keindahan. Namun demikian di era saat ini tantangan tentang moderasi beragama itu pasti tetap ada. Nah, untuk itu apa saja tantangan yang saat ini atau ke depan, khususnya bagi generasi emas kita itu yang akan dihadapi, dan upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menangkal atau mengatasi tantangan-tantangan itu. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Om Santi. Om Santi. Tadi seperti yang sampaikan bahwa kalau ajaran kita itu sebenarnya sudah nggak ada masalah. Tetapi kemudian bagaimana dengan era global IT kepada generasi muda Hindu, tentu dia akan menghadapi sebuah tantangan yang juga luar biasa. Bahwa kemudian di komunitasnya yang dia meskipun tidak ada dikotomi minoritas mayoritas, itu akan pasti akan terjadi itu gitu. Di media sosial kita juga banyak lihat gitu ya, bahwa ada yang menafikan tentang Hindu dan sebagainya gitu. Nah, ini tentu kita tidak bisa kita tidak bisa bendung. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita menyikapi tantangan ini gitu. Yang pertama menurut saya adalah bagaimana kita umat Hindu ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai ajaran Hindu itu dulu. Kemudian bagaimana pada setiap keluarga di majelis ini untuk menguatkan tentang kepercayaan diri itu sebagai umat Hindu. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian kita tidak mudah juga terpancing, tidak mudah terprovokasi ketika nanti ada pihak-pihak lain yang kemudian mencoba untuk memprovokasi itu. Karena sekarang itu media sosial ampure dengan kondisi saat ini, apapun itu bisa dibuat melalui media sosial yang tidak fakta pun seolah-olah diterima oleh masyarakat sebagai fakta gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian kita menguatkan diri ini agar kemudian kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, termasuk yang lebih penting Bunda Tanti. Sebenarnya begini, saya kebetulan sering menerima mahasiswa dari UIN, Satya Wacana dan sebagainya. Itu mereka mempertanyakan gitu sebenarnya, Hindu itu apa saja sih, kok begini, termasuk masalah reinkarnasi, termasuk dan sebagainya. Nah, kemudian itu medianya media ilmiah, jadi enak Bunda, enak kita menyampaikan. Tetapi kalau kita juga menyampaikan harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup gitu. Dan ketika kita bisa menyampaikan, teman-teman dari yang lain itu sangat paham, oh ajaran Hindu itu ternyata begitu penuh cinta kasih gitu. Nah, masalahnya kemudian bagaimana anak-anak kita, generasi kita ketika tanda kutip harus mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, tidak bisa kemudian memberikan satu jawaban yang memadai untuk counter, ini loh Hindu gitu loh. Tanggung jawab siapa? Tidak cukup tanggung jawab para ibu guru, tidak cukup pada tanggung jawab majelis Hindu. Orang tua juga memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pemahaman sekaligus meningkatkan percaya diri anak-anak kita gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bijak bermedia sosial, mudah-mudahan
mudah-mudahan kita senantiasa mendapat anugerah, dituntun langkah kita untuk selalu melangkah di jalan kebaikan, jalan kebenaran, melangkah di jalan dharma. Demikian Bunda Tanti. Nanti kalau Bunda Tanti belum ada yang kurang, monggo nanti kita ditanyakan lagi ini. Matur nuwun. Karena memang benar nih Bapak Ibu semuanya, di generasi muda ini tantangan terbesar adalah terkait dengan media sosial. Terkadang berbagai macam informasi yang tidak bisa diolah dengan baik oleh generasi muda terkadang malah menjerumuskan. Nah, hal ini yang harusnya disaring oleh generasi muda, diberikan pembekalan terkait dengan pemahaman agama agar nantinya generasi muda bisa mengolah informasi apapun yang masuk agar tidak langsung dipakai tapi harus disaring terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Rus atas pertanyaannya. Mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wayan, silakan. Bagaimana dasar hukumnya kalau kita yang anak kita pria ini ke yang lain, karena ini juga kendala juga, apalagi kita di Jawa ini minoritas gitu ya, di daerah lain Nusantara banyak generasi kita yang putri mencari satu agama yo sulit, akhirnya yang berangkat itu bagaimana dasar hukumnya? Itu yang bisa kami tanyakan, mudah-mudahan mendapat pencerahan. Tentu berkaitan dengan kepindahan agama ini ya mestinya dengan Hindu aja gitu, atau kalau dengan ini ngikut ke Hindu dan sebagainya karena berkaitan dengan keyakinan gitu ya, bahwa kemudian istilah-istilah yang dipakai di sini murtad, di sini keluar dan sebagainya itu adalah sebuah fenomena di dalam pergaulan manusia gitu. Nah, saya tidak tahu persis lokanya kalau keluar itu apa gitu ya, tetapi saya ingin menyampaikan intisari dari sebuah ajaran Hindu bahwasanya ekam sat viprah bahuda wadanti, bahwa sejatinya kebenaran itu atau Tuhan itu hanya satu, hanya orang bijak yang menyebutkan dengan berbagai nama. Kemudian di kita juga meyakini jalan manapun yang kamu tempuh akan sampai juga kepadaku, itu jelas. Sehingga kalau kita mendikotomikan agama ini dalam konotasi negatif, itu Hindu tidak ada. Tapi berbeda tadi kalau pertanyaannya, yuk bahwa kita menjadi Hindu ngajak gitu, itu kan berkaitan dengan subjektivitas kita sebagai orang Hindu gitu. Nah, kemudian di Hindu juga tidak ada yang dalam arti memurtad dengan hukum-hukum yang seperti itu, karena sejatinya di Hindu itu tidak ada Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, bukan Tuhan pemarah atau Tuhan penghukum. Yang menghukum kita adalah karma wasana kita, perbuatan kita. Ketika ada orang yang kemudian katakanlah keluar dari Hindu, dia akan menerima karmanya ketika dia kemudian. Bahwa Tuhan memiliki hukumnya sendiri dengan karma pala itu sendiri gitu. Silahkan memilih, pilihan itu akan diikuti oleh konsekuensi logisnya. Kita tidak boleh menghukum karena kita tidak memiliki hak untuk menghukum orang itu. Jadi itu ada sisi gitu. Kita berharap bahwa kemudian ya yang Hindu biar banyak yang Hindu gitu. Itu kan subjektif kita. Tetapi kalau dilihat dari keseluruhan, Tuhan tidak pernah membedakan identitas satu dengan identitas lain, tidak pernah melebih tinggikan yang satu dengan yang lain. Gitu Pak Alit, terima kasih. Sangat menarik pembicaraannya. Mungkin kalau zaman milenial sekarang bilangnya cinta beda agama gitu Bapak.
yang berbeda, bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar dari dua kepercayaan yang berbeda seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Wayan atas pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari umat sedharma terkait dengan moderasi beragama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sangat menarik apa yang dikemukakan dalam materi tadi. Saya ingin menanyakan sesuatu dalam kaitannya dengan moderasi beragama, utamanya untuk muda mudi. Kalau mereka nanti di dalam melakukan yang namanya pergaulan sosial kemanusiaan, dia tidak mengesahkan, tidak mengenal batas mana, umur, dari mana, agama. Tetapi kalau sudah cinta lain agama ini, bagaimana jalan keluarnya untuk melakukan suatu pernikahan? Terima kasih. Memang di Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatakan harus satu agama, gitu nggih, Bapak mantan hakim jadi lebih tahu. Nah, kemudian memang harus ada satu kesepakatan mau minta agama ini ada baik ini kan gitu. Kalau ceritanya tentang hukum ya Pak, tentang hukum perkawinan itu memang dilaksanakan satu agama. Nah kemudian bagaimana dengan Hindu ya, kan sama saja bahwa kemudian kalau misalnya ikut Hindu ya semua dengan prosesi sesuai dengan ketentuan nilai-nilai atau ajaran agama Hindu kan gitu. Nah memang masalah kemudian berkaitan dengan muda-mudi kalau dikaitkan dengan moderasi beragama gitu ya, ya karena kita hidupnya itu memang di Indonesia Pak, yaitu dengan ada 6 agama ya, 6 agama. Kita memang tidak bisa membatasi itu pergaulan, berhubunganlah nanti dengan sesama agama, memang itu rasanya mustahil gitu. Nah, bahwa kemudian kalau tadi pertanyaannya masih berimbang dengan Pak Alit tadi, bahwa bagaimana kemudian Hindu ketika pindah agama atau ngajak dan sebagainya, itu kan seperti tadi bahwa kita tidak bisa menjudge agama lain gitu ya. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah ketika misalnya harus ada yang keluar agama Hindu, karmanya dialah yang kemudian akan tanda kutip akan menerima hasil dari perbuatannya gitu. Karena kita sekali lagi bahwa itu Sang Widiwasa adalah bukan Tuhan yang menghukum atau pemarah. Mereka sudah memberikan kisi-kisi bahwa kitalah yang menghukum atau memberi pahala pada diri kita gitu. Sehingga ketika memilih satu keputusan, baik itu berbuat baik atau mungkin pindah agama dan lain sebagainya, itu adalah merupakan satu pilihan yang memiliki konsekuensi logis sendiri yang kemudian akan diterima. Kita tentu tidak bisa menghakimi, oh kalau itu, karena di Hindu juga tidak mengatakan bahwa seperti yang di sini, bahwa ada mungkin sastra-sastra kalau ini nanti keluar leluhur itu akan menerima lah, itulah kemungkinan yang atau konsekuensi yang akan diterima oleh masing-masing individu gitu nggih Pak Dewa. Monggo kalau ada kurang bisa dikasih. Terima kasih. Baik, mungkin sekian ya untuk pertanyaannya. Sudah 3 pertanyaan saya dapatkan dari umat, dan mungkin untuk terakhir ada closing statement atau ada pesan dharma yang Bapak Putu Hadi sampaikan kepada umat sedharma yang ada di sini. Ajaran yang luar biasa ini harus kita pahami, harus kita pelajari, harus kita yakini, sehingga kemudian kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, bahwa semua agama itu landasannya adalah cinta kasih, bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama manusia. Untuk itu sebagaimana ajaran Trihita Karana, agar kita bisa hidup
berbahagia di dunia ini, marilah kita menjaga harmoni kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa, kepada sesama manusia dan kepada alam lingkungan. Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Semoga semua makhluk dan alam semesta senantiasa berbahagia. Om Santi 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 Om. Semoga Dharmatullah yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga kegiatan seperti ini akan ada untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri dengan menghaturkan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om.